Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung kembali. Tentunya hari ini kita akan sharing kembali untuk berbagi ilmu ya tentang prematur rupture of membrane atau biasa kita dengar PROM ataupun KPD, ketuban pecah dini. Nah, kita akan mulai langsung ya pada materinya. Oke, sudah terlihat untuk materinya, langsung saja. Nah, ini kita akan membahas tentang PROM atau prematur rupture of membrane. Nah, ini kita berangkat dari analisis situasi dulu ya. Ternyata menurut WHO pada tahun 2016 PROM ataupun pre-labor rupture of membrane. Nah, ini terjadi kisaran 5 sampai dengan 10% dari semua kelahiran. Sedangkan untuk kejadian di Indonesia, angka PROM ini ada sekitar 1% untuk angka PPROM atau KPD preterm atau preterm prematur rupture of membrane, dan ada sekitar 70% untuk kasus KPD yang terjadi pada kehamilan aterem. Nah, nanti kita lebih bahas lagi ya. Kok ada PROM, ada PPROM gitu ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini kita ke definisinya, yaitu ketuban pecah dini atau prematur rupture of membrane. Nah, di mana ketuban pecah dini ini merupakan suatu pecahnya selaput ketuban sebelum terjadinya persalinan. Nah, ada pula sumber yang mengatakan bahwasanya ketuban pecah dini ini merupakan pecahnya selaput ketuban ya sebelum terdapat tanda-tanda persalinan. Nah, ini ditunggu dalam 1 jam dan belum terjadi ada tanda-tanda persalinan ataupun belum ada pembukaan kurang dari 4 cm pada kehamilan di cukup waktu atau kehamilan aterem maupun kehamilan preterm. Nah, ini untuk perbedaan antara PROM dan PPROM. Nah, ya. Nah, untuk PROM sendiri atau KPD gitu ya, atau KPD aterem. Jadi KPD ada KPD aterem dan ada KPD preterm. Jadi untuk PROM ini adalah KPD yang aterem, yaitu tadi ya, pecahnya selaput ketuban ya, di mana usia kehamilannya atau usia gestasinya sama dengan atau lebih dari 37 minggu. Nah, itu disebut dengan KPD aterem. Nah, sedangkan untuk KPD preterm yang mana pecahnya selaput ketuban di usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Nah, ini atau biasa disebut dengan PPROM. Nah, kita belajar dari etiologinya ya, kenapa bisa terjadi PROM ataupun PPROM. Nah, yang pertama adalah dikarenakan inkompetensi dari serviknya atau dari leher rahimnya, yang mana ada kelainan dari otot leher rahim ya, ataupun leher rahimnya, serviknya, yang mana terlalu lunak ataupun lemah. Nah, di situ bisa menyebabkan leher rahimnya itu sedikit terbuka ya pada tengah kehamilan, yang mana tidak mampu menahan untuk terjadi desakan di saat kehamilannya. Jadi tidak dapat mampu untuk menahan desakan kehamilannya. Jadi apabila nanti semakin besar, nah usia gestasinya semakin besar, maka akan semakin besar ya uterusnya, dan akan ada desakan dari janinnya ke bagian serviknya. Nah, itu ada kejadian kelainan pada otot lahirnya. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadinya ketubannya pecah
tidak disertai dengan atau belum sesuai dengan usia kehamilannya. Kemudian yang kedua adalah adanya peninggian atau tingginya tekanan intrauterin. Nah, tekanan intrauterin ini memang ada ya, tapi ini meningkat secara berlebihan. Nah, ini disebabkan bisa karena trauma. Nah, trauma ini bisa dari hubungan seksual, kemudian karena dilakukan pemeriksaan dalam, gitu ya. Kemudian ada juga dari amniosintesis. Nah, amniosintesis ini biasanya karena ada pengecekan ya, pengecekan dari cairan ketubannya untuk dilihat apakah ada kelainan biasanya. Nah, ini juga bisa karena pembesaran yang terlalu meningkat ya, karena kehamilannya gemeli. Jadi yang biasanya harusnya satu gitu ya, normalnya itu satu, dia karena yang ada di dalam dua, jadi ada ekstra, agak ekstra untuk pembesaran uterinnya. Nah, di situ terjadi tekanan yang berlebihan. Kemudian ini juga makrosomi yang mana bayinya besar ya. Lalu ini ada hidramnion juga yang mana ketiganya ini yang menyebabkan pembesaran dari uterusnya sehingga si selaput ketubannya juga akan cenderung membesar juga seperti itu. Nah, ini kemudian untuk selanjutnya ada kelainan dari letak janin yang di dalam lahir. Nah, ini bisa sungsang ataupun lintang. Lalu ada CPD atau cephalopelvic disproporsi atau panggul sempit ya yang biasa kita sebutnya. Kemudian ada chorioamnionitis yang mana ada infeksi dari selaput ketubannya. Nah, ini biasanya disebabkan apabila ada penyebaran mikroorganisme ya dari bagian vagina yang naik ke atas. Nah, ini bisa juga ada penyakit infeksi juga. Nah, ini tadi infeksi ini yang menyebabkan si mikroorganismenya naik ke atas ya apabila itu diinfeksi bagian kelaminnya seperti itu. Kemudian ada riwayat KPD pada kehamilan sebelumnya. Nah, ini untuk tanda gejalanya ya, yang mana akan ada pengeluaran cairan ketuban. Nah, ini bisa merembes melalui vagina. Nah, untuk aroma ketuban itu amis ya. Kemudian nih ya, tidak seperti bau amoniak. Jadi beda baunya dengan bau amoniak. Biasanya bau amoniak ini terlalu menyengat. Nah, untuk bau ketuban itu cenderung ke amis gitu. Nah, ini untuk penegakan diagnosa, tentunya untuk menegakkan diagnosa, pertama kita akan melakukan anamnesis atau anamnesa kepada pasien. Nah, kita tanyakan apakah pasiennya itu merasa ada cairan yang keluar gitu ya. Nah, itu keluarnya secara tiba-tiba dari jalan lahir, kemudian terus-menerus atau tidak. Nah, biasanya ditanyakan ini ketika pasien tersebut bisa menahannya atau tidak. Kalau pipis kan bisa ditahan ya, tapi kalau untuk ketuban dia akan terus menerus untuk keluar gitu. Jadi tidak bisa ditahan untuk keluarnya. Nah, ini kita bisa tanyakan pada saat anamnesa. Nah, ini untuk ininya ya, untuk ditanyakannya biasanya cairannya itu ada baunya ya tadi itu ya amis gitu kan. Kemudian keluarnya itu warnanya seperti apa gitu ya. Lalu untuk ketuban biasanya lebih khas ke putih ke merah muda gitu ya, karena biasanya ada tambahan darah atau tidak gitu. Kemudian hisnya sudah ada atau belum gitu ya. Karena
prom ini atau KPD bisa terjadi di usia kehamilan aterem ataupun belum aterem. Nah, ini apakah disertai dengan pengeluaran lendir darah? Nah, biasanya kalau sudah tercampur lendir darah akan ada sedikit kemerah muda gitu. Oke, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan fisik pertama adalah dilakukan pemeriksaan secara umum, melihat adanya tanda-tanda vital dari ibu, kesadarannya, kemudian tekanan darahnya, nadi, suhu, dan pernafasan. Nah, ini kita mengarah ke apabila ada tanda-tanda infeksi. Nah, bila sudah ada tanda-tanda infeksi, maka akan ada peningkatan dari vital sign ibu. Nah, itu bisa suhu tubuhnya meningkat gitu ya. Kemudian juga nadinya akan cepat dan melemah. Lalu selanjutnya akan dilakukan inspeksi. Nah, kita lakukan inspeksi, kita lihat ya, kita amati cairan yang keluar dari vagina. Nah, dari baunya, kemudian jumlahnya. Nah, ini agar pemeriksaannya lebih jelas lagi. Jadi kan tadi di anamnesa kita tanyakan, nah ini kita melihat benarkah yang keluar itu ketuban gitu. Lalu untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan dengan menggunakan spekulum. Nah, untuk pemeriksaan menggunakan spekulum ini tentunya harus steril ya. Jadi untuk pemeriksaan juga harus menggunakan sarung tangannya juga harus steril. Nah, ini untuk ini langkah pertama yang digunakan untuk melihat kecurigaan kita terhadap ketuban tersebut. Nah, kemudian kita lihat ya biasanya akan tampak pada OUE-nya atau orifisium uteri externumnya. Nah, di sini akan ada tampak cairan gitu. Kemudian kalau belum juga terlihat, biasanya kita sedikit menekan dari fundus uterinya. Nah, kalaupun tidak ini ya, kalaupun takutnya pasiennya merasa kurang nyaman, biasanya kita minta pasiennya untuk sedikit batuk ataupun mengejan dan ataupun ada manuver falsafa, yaitu meningkatkan ini ya nafas di dada. Nah, untuk mendorong apakah yang keluar tadi itu benar-benar si ketuban gitu. Terus ini juga bisa digoyangkan di bagian terendahnya. Nah, nanti kita lihat di bagian OE-nya apakah itu benar cairan ketuban. Nah, kemudian ini kita lakukan juga pemeriksaan dalam. Nah, untuk pemeriksaan dalam ini didapat cairan di dalam vagina dan selaput ketuban sudah tidak ada lagi. Nah, mengenai pemeriksaan ini ya, jadi kita harus berhati-hati. Nah, karena pemeriksaan dalam ini biasanya kita berikan apabila pasiennya sudah di usia kehamilan yang aterem. Nah, karena apa? Karena ketika bayinya belum aterem ya, takutnya kita nanti melakukan pemeriksaan dalam yang di mana di situ ada selaput yang terbuka ya. Kemudian kita masukkan tangan, takutnya akan ada port the entry mikroorganismenya naik ke atas. Nah, takutnya itu jadi patogen malah terjadi infeksi seperti itu. Jadi untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi. Nah, kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya, untuk pemeriksaan laboratorium, kita akan mengecek dari warna, kemudian konsentrasi, bau, dan pH yang ada pada ketuban tersebut. Nah, ini ya, kemudian cairan yang keluar dari vagina ini kecuali air ketuban mungkin adalah, nah ini kemungkinan yang apabila itu bukan air ketuban ya berarti urin ataupun sekret dari vagina. Nah, untuk memeriksa si ketuban tadi kita bisa menggunakan pemeriksaan dengan tes lakmus ya atau nitrazin, yang mana ini kita menggunakan lakmus merah.
merah, apabila merah muda ya, apabila nanti si kertas lakmus diberikan cairan tersebut berubah menjadi biru, berarti itu adalah air ketuban. Namun apabila dia menjadi merah, ya itu berarti bisa saja urin ya, bukan ketuban. Kemudian kita lakukan juga untuk pemeriksaan mikroskopiknya. Nah ini ataupun tes pakis ya, yang mana di situ kita akan meneteskan cairan tersebut, cairan ketuban di objek gelas, kemudian dibiarkan untuk kering, lalu diamati di bawah mikroskopik, yang mana akan menunjukkan gambar daun pakis, makanya disebut dengan tes pakis. Nah, untuk selanjutnya, ini yang lebih sering kita gunakan ya, selain tadi penggunaan kertas lakmus, kita menggunakan metode ini, yaitu pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Nah, di sini untuk melihat seberapa banyak jumlah cairan yang ada di dalam uterus. Nah, ini bisa dilihat, ini diperiksanya oleh dokter SPOG tentunya ya. Nah, ini namun akan ada bisa terjadi miss gitu ya dengan penderita oligoamnion. Nah, atau amnion yang sedikit atau ketuban yang jumlahnya sedikit seperti itu. Nah, ini untuk membedakan apakah yang keluar tersebut air urin ataupun air ketuban. Nah, biasanya untuk urin itu, ini tadi ya, keluarnya bisa ditahan. Nah, jadi bisa ditahan untuk urin ini sendiri. Nah, sedangkan untuk air ketuban akan keluar secara terus-menerus. Kemudian buat batuk dia akan keluar, ataupun dilakukan pemeriksaan tadi itu akan terlihat keluar. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah memiliki bau yang khas, bau urin ya. Kemudian untuk air ketuban, nah ini adalah berbau anyir atau amis gitu. Kemudian untuk warnanya, untuk urin itu cenderung berwarna putih kekuningan ya. Namun untuk ketuban ini warnanya akan lebih jernih dan cenderung ke merah muda. Oke, ini adalah komplikasi yang akan terjadi apabila terjadi KPD gitu. Yang pertama, pada bayi bisa terjadi IUFD. Nah, ini apabila memang si ketubannya sudah tahu ketubannya habis gitu ya. Kalau ketubannya habis sampai habis, merembes ibunya nggak kerasa gitu. Nah, ini akan bisa menyebabkan terjadinya kematian bayi di dalam rahim gitu, ataupun IUFD. Kemudian selanjutnya bisa terjadi aspeksia. Nah, yang mana sebenarnya adalah si air ketuban tadi itu bisa menjadi bagian untuk membantu si kepala bayi turun ya. Tapi apabila airnya habis duluan, nah, untuk lahirnya akan sulit gitu kan. Nah, ini bisa resiko terkena aspeksia untuk bayinya. Kemudian prematuritas apabila si KPD ini terjadi di usia kehamilan yang belum aterem. Nah, ini bisa terjadi prematuritas. Nah, untuk ibunya, nah ini bisa terjadi partus lama, kemudian bisa terjadi infeksi. Nah, tadi ya sudah ada yang pembukaan, kemudian organismenya bisa masuk ke atas, gitu kan? Bisa terjadi infeksi, kemudian bisa terjadi atonia uteri, lalu bisa terjadi atau ada resiko untuk perdarahan postpartum dan infeksi pada saat nifasnya. Kemudian ini untuk penata laksanaan yang kita lakukan apabila terjadi ketuban pecah dini. Yang pertama kita konfirmasi dulu kepada ibu
umur kehamilannya ya. Jadi untuk menentukan apakah ini PROM ataupun PIPROM. Nah, ini bisa dengan HPHT, bisa juga dengan USG. Lalu untuk selanjutnya kita lakukan tadi ya pemeriksaan spekulo untuk memastikan cairan yang keluar itu tadi apa. Nah, ketuban atau urin. Nah, kalaupun ketuban terus keluarnya jumlahnya berapa banyak, lalu baunya seperti apa, warnanya seperti apa. Lalu selanjutnya jika ibu mengeluh perdarahan pada akhir kehamilan lebih dari 22 minggu, jangan lakukan PX secara digital. Kemudian tentukan apakah ada tanda-tanda infarto. Lalu tentukan ada tidaknya infeksi. Jadi kita melakukan pemeriksaan secara umum dulu. Selanjutnya untuk khususnya kita lakukan perawatan pasien tersebut di rumah sakit ya. Kemudian apabila ada perdarahan pervaginam dengan nyeri perut, kita harus curiga adanya solusio plasenta. Kemudian jika ada tanda-tanda infeksi, ini bisa dari vital sign-nya meningkat tadi ya. Kemudian ada cairan berbau dari vagina. Nah, ini berikan antibiotik. Lalu apabila tidak ada tanda-tanda infeksi, di kehamilan kurang dari 37 minggu, pertama adalah kita berikan ampicillin. Tentunya ini untuk penata laksanaannya kita harus melakukan kolaborasi ya. Kita tidak bisa memberikan obat-obatan tersebut secara mandiri gitu ya. Yang pertama kita berikan ampicillin 4 kali 500 mg selama 7 hari, ditambahkan dengan erythromycin 3 kali 250 mg selama 7 hari. Selanjutnya kita berikan kortikosteroid pada ibu untuk memperbaiki kematangan paru dan janin. Nah, ini bisa betametason 12 mg secara IM dalam 2 dosis setiap 12 jam ataupun dexamethasone 6 gram dalam 4 dosis setiap 6 jam. Kemudian bisa dilakukan pada kehamilan 37 minggu itu untuk persiapan terminasi kehamilan ya. Kemudian untuk ini pertimbangkan apabila ada his dan keluar lendir darah. Bila kejadiannya di lebih dari 37 minggu, maka kita lakukan persalinan. Nah, ini untuk penata laksanaannya. Yang pertama, ini untuk kasus PIPROM ya, atau preterm, yang berupa penanganan konservatif. Yang pertama adalah lakukan ataupun rawat pasien di rumah sakit, ditidurkan secara posisi Trendelenburg atau kakinya lebih tinggi ya daripada kepalanya, kemudian tidak perlu dilakukan pemeriksaan dalam. Nah, ini untuk mencegah adanya infeksi, jadi tidak usah kita lakukan pemeriksaan dalam. Nah, untuk kehamilan diusahakan bisa mencapai 37 minggu. Kita tunggu sampai pada usia aterm ya. Kemudian kita berikan antibiotik. Nah, ini bisa berupa ampicillin 4 kali 500 mg ataupun erythromycin bila tidak tahan terhadap ampicillin ya, dan kita berikan 2 kali 500 mg metronidazole selama 7 hari. Lalu selanjutnya kita ini ya untuk kehamilan kurang dari 32 minggu sampai dengan 34 minggu dirawat selama air ketubannya masih keluar sampai dengan air ketubannya tidak keluar lagi. Tentunya ini mengancam ya kalau suaminya di usia yang preterm ya. Jadi kita usahakan kita rawat sampai dengan air ketubannya tidak keluar lagi. Kemudian pada usia 32 minggu sampai dengan 34 minggu kita berikan steroid. Nah, di sini untuk memacu kematangan dari paru janin. Dan kalau memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan lecitin dan sphingomyelin ya setiap minggunya. Kemudian juga
kita berikan betametason 12 mg sehari dengan dosis tunggal selama 2 hari, ataupun dekametason secara IM 5 mg setiap 6 jam sebanyak 4 kali. Tadi ya, ataupun bisa tadi yang 2 kali saja ya, jadi dipersingkat waktunya. Kemudian jika usia kehamilan 32 sampai 37 minggu dan belum ada tanda-tanda infartu, tidak ada infeksi, maka berikan dexamethasone. Kemudian observasi apakah ada tanda-tanda infeksi dan kesejahteraan janin. Lalu dilakukan terminasi ya, tentunya pada kehamilan 37 minggu. Jadi kehamilannya dipertahankan sampai dengan bayinya sudah aterem. Nah, ini untuk jika usia kehamilan 32 sampai 37 minggu, kemudian sudah ada infartu, kemudian tidak ada infeksi, berikan tokolitik salbutamol, kemudian berikan dexamethasone, dan induksi sesudah 24 jam. Jadi ini kalau sudah ada tanda-tanda infartu. Nah, namun ini untuk usia kehamilan 32 sampai dengan 37 minggu, bila ada infeksi maka berikan antibiotik dan lakukan segera induksi persalinan. Yang ke-8 adalah nilai dari tanda-tanda infeksinya, dari suhu tubuhnya, kemudian dari leukositnya, dan tanda-tanda infeksi intrauterin. Jadi ini untuk kejadian PIPROM ya. Jadi kita sebisa mungkin adalah mengupayakan untuk kelahiran aterem, namun apabila memang sudah ada tanda-tanda infartu ataupun ada tanda-tanda infeksi ya, biasanya akan ada terminasi untuk kehamilannya. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk penata laksanaan untuk kehamilan aterem, yaitu berupa penanganan yang aktif, yang mana untuk kehamilan di usia lebih dari 37 minggu akan dilakukan induksi dengan menggunakan oksitosin ya. Nah, namun apabila induksi yang sudah kita lakukan gagal, maka kita berikan atau kita lakukan operasi sesar. Nah, ini bisa juga kita melakukan induksi persalinan dengan menggunakan misoprostol. Ini untuk dosisnya yaitu 50 mikrogram ya. Ini diberikan ke dalam vagina, yang mana diberikannya tiap 6 jam. Nah, ini untuk maksimalnya pemberian yaitu 4 kali. Nah, untuk selanjutnya apabila ada tanda-tanda infeksi, maka kita berikan antibiotik dosis tinggi dan persalinan harus segera diakhiri ya. Nah, ini kita lihat juga untuk skor dari pelviknya, apabila kurang dari 5 untuk skor pelviknya, pematangan serviks dilakukan, kemudian dilakukan induksi. Nah, jika tidak berhasil, maka diakhiri dengan seksio sesaria. Namun apabila skornya lebih dari 5, maka akan dilakukan induksi persalinan dan partus secara pervaginam. Biasanya kalau sudah lebih dari 5 ini akan berhasil untuk persalinan normal. Oke, selanjutnya, sudah berada di slide terakhir ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita sudah berada di akhir materi ya. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembahasan tentang ketuban pecah dini ataupun prematur rupture of membran. Nah, semoga apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir bisa bermanfaat, bisa kita terapkan, dan bisa kita amalkan tentunya ya. Kita bisa sharing dengan teman-teman sejawat lainnya, ataupun bisa kita berikan edukasi untuk para pasien kita nantinya. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga kita bisa bertemu di materi selanjutnya, tentunya untuk pembelajaran yang lebih banyak lagi nantinya ya.
Semoga teman-teman juga masih tetap bersemangat untuk menyimak materi-materi yang akan saya berikan. Cukup sekian materi hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.